Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana pada dirimu, oh, terlalu cinta pada dirimu, oh, terlalu cinta. Kelihatannya sudah cukup dalam. Ya sudahlah. Mari kita angkat mayat itu yuk. Yuk. Hah? Hah? Sepertinya
Aku sering melihat tusuk konde semacam ini. Wah, Emma yang seorang pelayan nggak mungkin punya perhiasan seperti ini. Tentu harganya mahal ya. Ya, siapa tahu. Dia kan bekerja pada Raden Surya bukan setahun 2 tahun. Bahkan sudah dianggap keluarga sendiri. Itu kan dulu, sewaktu Raden Surya masih hidup. Tapi sekarang lihat, mayat seekor anjing pun tak mungkin dikubur seperti ini. Ya, nasib. Ayo. Ayo. Sejak gedung itu dikuasai oleh putri Raden Surya, Neng Rosiana, keadaannya semakin berubah. Seperti bumi dan langit. Sudah, dengar orang bisa celaka kita. Ayo cepat kuburnya. Ya, sudah beres semuanya. Hari hampir maghrib. Mari kita pulang. Ya, mari kita pulang. Nih duitnya. Sialan, biar saya bergeledek kamu. Kirain setan beneran ya. Bikin kaget orang saja. Soal lupa kan gampang. Iya. Besok juga bisa. Besok mah sudah terlambat, Mang. Emangnya kenapa? Bangke mana yang mau menerima duit? Kamu ngomong apa? Ayah bilang bangke mana bisa menerima duit. Artinya Mamang berdua tidak bakal melihat matahari pagi. Ngerti? Nih duitnya. Terima sekarang. Mumpung masih bisa bernafas. Kurang ajar. Nanti kamu yang saya kubur di sini. Ini duitnya. Kliwon, ada seseorang butuh pertolongan. Bapak terkena pukulan tenaga dalam yang sangat hebat. Apa yang terjadi, Pak? Ini. Emma. Pak Emma. Apa Pak Emma? Tinggal di mana dia? Siapa dia? Mati.
Benda ini pasti menyimpan suatu masalah ketidakadilan. Firasatku mengatakan, aku harus berbuat sesuatu. Jatuhnya dari arah sana. Kita harus pergi ke sana. Mari, Cleon. Orang buta dimain-mainin. Pergi sana. Ayo pergi. Pergi. Bandel banget sih. Maaf ya Pak. Anak-anak di sini pada bangor-bangor. Tidak apa-apa. Oh ya, ini kampung apa namanya? Kampung Cilangsir, Desa Cibening. Itu dulu. Sekarang sudah diganti menjadi Kecamatan Cisugih, Kudanaan Cimawar. Ah, namanya saja Cisugih. Artinya kaya, padahal miskin semua. Kesemuanya tolong. Kamu baik banget sih. Lihat tuh di sana tuh. Lihat, ada gedung gede dan bagus. Rumah orang kaya. Boleh numpang duduk, Dek? Silakan, Pak. Terima kasih. Oh iya. Siapa nama orang kaya itu? Juragan Surya. Namanya Raden Surya Manggala. Tapi dia sudah mati ya. Iya. Dia orangnya baik, suka menolong orang-orang miskin. Kami juga diberi baju dan beras kalau lebaran. Juragan Putri juga baik. Setiap tahun kita dikasih pakaian dan duit. Oh iya. Kalian kenal Pak Emma yang sering pakai tusuk kundi ini? Emma. Pijak, dari mana lu dapat tusuk kundi itu? Hah? Tuli kamu ya? Sini! Cepat saja, Bang. Gembel buta ini pasti komplotan sendiri. Sabar lu pada, ha? Kita nggak bakal dicap-capku kalau bisa turun tangan sama orang picek kayak gini. Jangan-jangan kita jadi bahan ketahuan orang lain. Para jual juga pada ngakak kita kayak begini. Lah, kita juga yang malu kan? Ya nggak? Rewan suka lagi pilon. Udah tahu anak buah si Dida lagi disebar kemana-mana. Daripada kita kebobolan, kita embat aja nih sekarang. Kita embat aja, Bang. Geng! Harus gitu kalau. Kata mereka kalau enggak, engkau namanya juga komplotan pengemis. Lo sih kebangetan, King. Hah? Kagak boleh ngeliat orang cacat dikit aja deh. Lo sebutlah segala komplotan memberontak. Bikin urusan sama runyem aja lu pada. Ada baiknya diperhatiin, Bang. Dia udah pengalaman jadi spion. Bulan lalu aja dia dapat hadiah dari Juragan Wedana. Abang tahu, berkat laporan dia, Juragan Wedana lolos dari penyergapan para pengacau itu. Geng, yang begitu sih jangan digede-gedein. Nih rewang nih, yang bikin jasa lebih banyak. Nggak kelihatan, nggak apa-apa gue. Bang, setan. Gembel bijak, urusan kita belum beres. Serahkan dulu tusuk konde itu, baru boleh ngeloyok. Rupanya kalian tahu betul pemilik tusuk konde ini. Tentu, itu kan milik si... Sok tau lu. Bijak, perempuan-perempuan kampung ini juga banyak yang pakai tusuk konde kayak gitu. Tusuk konde emas semacam ini. Pantas desa ini dinamakan Cisugi. Orangnya sugih semua. Kaya raya, bukan main. Yang ledek lu, serahkan atau enggak? Iya! Ayo serahkan. Atau diserahkan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Gua kepala keamanan kampung sini, tau nggak? Lu tutipin tuh barang sama gue. Nanti kalau ada yang kehilangan tuh barang dan ada bukti-bukti, biar gue yang serahin tuh barang kepadanya. Hah? Saudara tidak perlu repot. Biar aku sendiri yang cari pemiliknya. Kamu bijak! Jangan tinggalin juga nyawa. Ya!
Cepat. Hari ini banyak tontonan yang menarik hati, bukan begitu Nona Rosian? Mudah-mudahan tidak menyakiti mata Menir Van Hover. Sebagai asisten residen yang sangat dihormati, kelakuan pegawai itu tadi sudah luar batas. Aku minta maaf. Nih, justru karena itulah perjalanan ini semakin menyenangkan. Tampaknya Nona lebih tertarik kepada seorang pengemis buta tadi. Kau dengar, Kliwon? Rambut manusia boleh sama hitam, tapi sifat dan keinginannya selalu berbeda. Maka dunia ini senantiasa penuh dengan pertikaian dan bencana. Apakah dia salah seorang gerombolan bandit itu? Kalau perlu, opat-opat akan membungkusnya. Tampaknya dia cuma seorang pengelana. Tidak baik kalau kita berlaku kasar terhadap orang yang tidak salah, iya kan? Well, hati Nona sama bijaksana dengan ayah Nona, Raden Surya Manggala. Tapi sayang sikapnya berbeda terhadap pemerintah hingga Belanda. Mungkin di sini letak perbedaannya dengan putrinya, pandai dan cantik. Menir terlalu memuji. Ini pasti gerombolan pengemis pimpinan Dirga. Betul, mereka selalu membuat keributan di sini. Ayo atuh. Sendirian, Kang. Gerah teuing euy. Akang dari mana? Mau kemana? Oh ya, kenalkan, nama saya Dul Gandil. Monyetnya bagus. Akang namanya siapa? Barda. Ini Kliwon. Oh ya, Kau lahir di kampung ini? benar. Saya bekerja di gedung Juragan Surya. Sudah lama kerja di keluarga itu? Abah, emak. Sekarang saya. Abah, emak saya sudah meninggal. Juga Juragan Surya. Beliau baik hati. Lebih baik lagi Neng Rosiana, putri tunggalnya. Maklumlah, wanita perasaannya halus. Hatinya juga seperti jaring laba-laba ya. Halus dan lembut, memikat, merekat. Kadang dapat menghanguskan seisi dunia. Hebat teuing. Cocok pendapat Akang tadi teh. Memang sejak
Neng Rosiana turun tangan, usaha almarhum Juragan Surya teh subur makmur, pelawija, ternak, dan juga beliau bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Barang dagangannya dikirim sampai negeri-negeri seberang. Terus saya kadang-kadang ya ikut membantu. Maklumlah, siapa bilang sih Kang, perempuan hatinya kasar. Kan perempuan itu sebetulnya lembut ya Kang ya. Pantas asisten residen mau datang sendiri mendampinginya. Loh, kok Akang tahu? Akang bisa melihat? Orang yang matanya buta bukan berarti tidak dapat melihat. Tapi orang yang memiliki mata malah seringkali buta. Bingung Kang, saya tidak ngerti. Nah, kalau melihat tusuk konde ini, bingung tidak? Ini kan tusuk konde Kang. Akang nemu di mana? Wah, pasti harganya mahal ini Kang. Kita jual saja ke Neng Rosiana. Pasti dibelinya Kang. Lumayan buat pelesiran nanti malam semalam suntuk Kang. Kau tahu siapa pemiliknya? Emangnya saya tukang periksa konde orang. Yang saya tahu pasti kepunyaan orang kaya. Tusuk konde ini ada hubungannya dengan Mbak Emma. Wah Emma, kau kenal dia? Cuma ada satu di desa ini, pengurus rumah tangga juragan kami. Perempuan tua itu sudah beberapa minggu tidak kelihatan. Menurut orang-orang, kemana ya? Oh iya, pergi ke atas gunung sana, ke tempat anaknya. Iya. Untuk lebih jelasnya, aku harus menemui majikan. Akang seperti reserse saja. Wah, penjagaan luar biasa Bang. Mengingat kedatangan Tuan Asisten Residen. Ya. Terpaksa kita ambil jalan pintas nih Bang nih. Ayo mari Bang. Ayo kita lihat belakang saja. Hei Kanil, mau kemana? Siapa dia? Dia membawa perhiasan mahal yang akan dijual kepada Tuan Putri. Juragan Putri sedang ada tamu. Jangan sembarangan membawa orang yang tak dikenal asal usulnya beleguk. Kalau tidak percaya, periksa saja. Nih, dia membawa perhiasan mahal yang akan diperlihatkan kepada Juragan Putri. Sumpah Daik Medu kalau bohong, ayo sumpah. Ayo Bang. Dari sini saja Bang. Hei, tunggu. Ayo perlihatkan perhiasan itu. Ayo perlihatkan. Ayo. Ayo. Kenapa muka gua yang lu remet? Sial. Ngadepin orang buta begitu aja kagak perlu. Lihat nih gua nih. Lihat. Ini lagi. Baiklah, kalau kalian ingin melihatnya. Tapi tolong beritahu, gimana main Mas sekarang? Ada hubungan apa kamu dengan dia? Anaknya Waemah nggak buta kok. Inilah bukti adanya hubungan kedatanganku dengan Waemah. Aku mencium bau darah orang tak bersalah di tusuk konde ini. Maka kalian jangan coba-coba mengelabui aku, agar tidak bertambah lagi korban-korban yang tidak perlu. Jadi mulut juga si buta ini. Iya. Dia belum pernah merasakan gamparan tanganku. Cek, tunggu. Tusuk konde itu beracun. Iya beracun. Jo,
Kalian telah menyaksikan betapa mengerikan benda namanya indah dan menawan ini. Nggak mungkin itu milik Pak Emah. Dasar si Pitak aja mau membunuh Tuan Putri. Dia pasti anak buahnya Dirga. Mengemis pengecek itu. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres pernah terjadi di gedung ini. Mustahil kalau kalian tidak mengetahuinya. Ada beberapa arwah berseru-seru di dasar lembah sana. Dasar kamu mau jadi pahlawan ya? Ya! Maaf, urusanku belum selesai. Aku datang dengan maksud baik. Mengerti? Hei, Walang. Hah? Siapa Anda? Dan ada apa? Namaku Barda. Maaf jika aku tidak berlaku sopan selayaknya seorang tamu. Ini terpaksa kulakukan demi suatu masalah yang lebih penting. Mohon maklum. Anda seorang pendekar, selain perkasa juga arif. Aku berterima kasih atas kebaikan Anda tidak bertindak keras terhadap orang-orangku. Aku bukan malaikat. Seorang dari mereka telah tewas akibat kecerobohanku. Maaf. Benda inilah penyebabnya. Hah? Dari mana Anda mendapatkan tusuk konde itu? Mari kita bicara di dalam. Ayo pendekar, kalian tunggu. Silakan duduk pendekar. Terima kasih. Pakaianku penuh debu jalanan. Nanti akan mengotori kursi yang indah ini. Aku tidak akan lama. Setelah Nona memberitahu tentang tusuk konde ini, aku akan segera pergi dari sini. Tusuk konde itu milik Bu Emma. Dia pengurus rumah tangga kami. 2 minggu yang lalu dia pamit hendak ke rumah anaknya di atas Gunung Sanggarung. Tapi kenapa tusuk konde itu bisa berada di tangan Anda? Apa yang terjadi dengannya? So, orang buta ini hanya minta uang tebusan. Iya toh? Dan berapa yang ia minta untuk harga tusuk konde itu? Berapa? Di depan mata Tuan, semuanya seolah-olah berubah menjadi kepingan uang. Sehingga harga nyawa manusia pun Tuan ukur dengan uang. Suatu falsafah hidup yang mengagumkan, sekaligus menjijikkan. Rupanya bukan saja bajumu yang berkulit ular. Ternyata lidahmu pun bercabang seperti hewan melata itu. Tuan masih punya kelebihan. Karena aku tidak punya hati dan jiwa seekor ular beludak yang ada pada diri Tuan. Hai Mon, kau tahu dengan siapa kau sedang bicara sekarang? Itu Tuan asisten residen yang berkuasa di bumi Pasundan ini. Semua orang harus patuh dan hormat padanya. Mengerti? Manusia di dunia ini semakin keblingan. Betul-betul zaman edan. Apa maksud kowe?
Bertrek! Belanda palsu. Ngomong lagi. Masa ada manusia harus tunduk dan hormat kepada seekor ular beludak? Hotverdomme! Kau orang buta harus mati! Hidup mati manusia di tangan Tuhan. Kawanan ular beludak malah harus ditakdirkan mati di bawah tumit manusia. Tangkap pengacau ini! Tuhan hanya sekedar tamu, tidak lebih. Sama seperti saya. Hei kunyuk, peluru ini akan membuka mulutmu untuk selama-lamanya. Cabut tusuk itu. Kembalikan. Cepat! Cepat! Kalian cepat pergi. Kalau tidak, tuanmu akan mampus. Tuan Raja memilih sendiri cara ini. Kenyamanan hidup Tuan akan berakhir di ujung tombak ini jika para bocor Tuan itu mulai berbuat macam-macam. Kesempatan akan putus. Jangan terbuat. Lepaskan senjata kalian. Bagaimana rasanya menghadapi kematian? Sekarang baru merasakan, bukan? Jadi pengalaman ini penting bagi seorang penguasa yang suka sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Kau keliru. Aku tidak pernah mengganggu selembar rambut pun pada rakyat yang tak bersalah. Semua itu tahu. Yang ku ketahui, mata penjajah tidak ada rakyat yang tak bersalah, apalagi yang berani menentangnya. Tuan lihat, agaknya tidak semua anak buah Tuan memiliki rasa setia dan patuh. Mungkin di antaranya menghendaki kematian Tuan. Suatu hal terjadi dalam suatu tampuk kepemimpinan. Siapakah yang tidak pernah bermimpi duduk di kursi yang empuk dengan segala wewenang istimewa yang dimilikinya? Nonsens! Mereka semua adalah prajurit-prajurit pilihan yang sudah teruji keterampilan dan royalitasnya. Dan kau akan jadi kelinci buruan seumur hidupmu. Kecuali kalau kau lepaskan, aku jamin keselamatanmu dan kebebasanmu. Tuan bicara apa? Tuan pikirkan keselamatan sendiri, Tuan. Karena musuh Tuan ada di mana-mana. Setiap helai rumput, setiap lembar daun di bumi pertiwi ini memusuhi Tuan. Karena Tuan adalah penjajah. Pikirkanlah keselamatan Tuan sekarang. Bilang! Hotverdomme! Kejar dan tembak bajingan buta itu! Cepat! Mana bajingan buta itu? Maaf Tuan, Raja Abdul Gandil. Dia yang membawa si buta ke gedung ini. Dia pasti kenal Tuan. Abdul Gandil? Mana dia? Cepat cari! Tuan, apa lagi? Si beleduk itu sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Dia kabur ketakutan, Tuan. Jangan.
Kalau begitu, kumpulkan orang-orang. Mencari si buta di seluruh pelosok desa. Dan jangan kasih ampun. Cepat! Gimana kau mati si buta itu? Tidak tahu. Ayo katakan. Katakan sebelum kau. Mana kena buta itu? Hah? Mana? Tuan, saya tidak tahu Tuan. Bagus kerjaan kalian. Kalian mencari aku kan? Menjadi belanja kamu. Kulit coklat. Tempat Liwon. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Hei! Keluar kau! Kau tidak keluar, akan kubunuh bayi ini! Ya, cepat! Ayo keluar! Keluar kau! Mana anakku? Jaga baik-baik. Ya Allah! Ya!
makhluk-makhluk itu terkena batunya kali ini. Mudah-mudahan pada kapok. Dan syukur saja bertobat semuanya. Mudah-mudahan. Karena orang yang benar itu bukanlah orang yang belum pernah berbuat salah. Betul. Tapi untuk menjadi benar, kita harus mendapat petunjuk atau iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau jadi jahat, ikuti saja bujukan setan. Benar karena ridho Allah, pasti melalui jalan tobat yang tak tergoyahkan. Meskipun tantangannya semakin berat. Itulah ujian. Setelah dibakar api membara, lalu bersiram di pancuran air pegunungan, sejuk dan nyaman. Itulah kira-kira perasaanku pada saat ini. Bapak tentu seorang ulama yang soleh. Oh bukan. Aku cuma seorang tua jompo yang sudah letih menjalani kehidupan ini. Nama aku Kohir, tanpa bin. Karena merasa tidak layak menggunakan nama keturunan. Bapak pernah tersandung dan tersesat dalam perjalanan hidup ini. Ya, namanya juga manusia. Sering menjadi budak dari keinginannya sendiri. Hari sudah mulai gelap. Kalau kau tidak keberatan, mampirlah di gubuk Bapak. Tidak terlalu jauh dari sini. Ya, sekedar menyejukkan kerongkongan dan sepotong singkong rebus. Barangkali lumayan bagi perut yang sedang lapar. Rupanya Bapak pintar membaca keinginan seseorang secara tepat. Sepotong singkong rebus dan segelas air sejuk. Mana mungkin aku tolak. Mari Pendekar, mari. Yuk. Tempat yang cocok untuk menyepi. Mari Pendekar. Seakan-akan berada di dunia yang lain. Ya, begitulah. Aku yang sudah pengap ini sengaja hijrah ke tengah hutan agar terbebas dari segala kotoran dunia ini. Rupanya Bapak tidak sendirian di tempat ini. Betul. Bersama Komaria, putriku. Ayo mari. Mari silakan. Mari Pendekar. Kom, buka pintu Kom. Abah, rupanya ada tamu. Mari silakan Pendekar. Anggap saja di rumah sendiri. Mari, mari. Kom. Singkong rebus ini bila dibarengin dengan ikan asin, ya ditambah dengan minuman kopi tubruk, satu paduan yang sangat mengasihkan, Kom. Kau masih punya kan? Itu mah kedoyanan Abah. Entah kalau kau... Barda Mandrawata. Sebut saja Barda. Yang itu tadi, Pak. Iya. Selera kita pasti sama. Maklum saja, Kak, kalau banyak kekurangannya. Ya, cuma inilah yang dapat kami sajikan. Ayo, Kom, cepat dong, Kom. Selera bukan banyak atau mewahnya hidangan. Yang penting cocok. Itu suatu kenikmatan yang tersendiri, Pak. Betul, betul itu.
Ada satu cerita yang menarik tentang singkong rebus ini. Mau mendengarkan? Tentang apa itu, Pak? Ceritanya begini. Konon dahulu kala ada seorang raja yang kehilangan selera makannya. Meskipun segala jenis makanan ada di istananya, tapi badannya semakin lama semakin kurus dan berpenyakitan. Nah, pada suatu hari, seleranya mulai timbul kembali ketika dia mampir di sebuah keluarga petani miskin. Nah, di sana dia disajikan beberapa potong singkong rebus. Nah, singkong rebus inilah yang berjasa menghidupkan kembali gairah hidup Sri Baginda yang hampir padam itu. Abah, kalau begitu singkong bisa naik pangkatnya ya, jadi makanan raja-raja. Mari silakan. Terima kasih. Sebuah kisah yang mengandung makna dan pituah yang sangat dalam. Kemewahan duniawi tidak dapat menjamin kebahagiaan seseorang. Kadang malah dapat menjerumuskannya ke lembah kehancuran. Manusia harus pandai mawas diri dan hidup dalam kewajaran. Tidak sombong apabila sedang di atas, dan tidak nelangsa apabila sedang susah. Tidak lupa pada asal, dan selalu rendah hati. Barangkali itulah makna hakiki hidup ini, Pak. Orang muda yang punya pandangan hidup seluas dan sepeka Nak Barda sangat langka. Dan kekurangan pada jasmani bukanlah cermin kemiskinan batinnya seseorang. Mana ada manusia yang serba sempurna, Pak. Selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Silakan Nak Barda. Tapi hari ini Bapak telah melihat suatu perbuatan yang begitu sempurna. Memang seorang diri Nak Barda telah mengobrak-abrik kawanan kurcaci itu. Mereka telah menerima bagiannya yang setimpal. Silakan Nak Barda. Setiap tindak kekerasan selalu menghasilkan kepedihan. Luka itu ada di sini. Sulit sekali dihilangkan. Merasa ada yang bersalah. Padahal Nak Barda berada di pihak yang benar dan juga pemenang. Tidak, Pak. Aku justru seperti pecundang yang dikalahkan oleh angkar murka di dalam jiwaku sendiri. Ini sungguh-sungguh menyiksaku. Perasaan bersalah semacam itu selalu menghinggapi orang-orang yang berjiwa luhur dan memiliki rasa kemanusiaan yang tebal. Sesuatu yang langka pada zaman seperti sekarang ini, Nak Barda. Aku rela dihina maupun dicerca oleh siapapun. Itu tidak soal bagiku. Tapi jiwaku akan berontak. Terwujud dengan tindakanku yang tak terkendali, kadang terasa sangat kejam. Apabila melihat si lemah tertindas dan teraniaya oleh si kuat. Hati nuraniku akan mengutuk diriku jika aku berpangku tangan. Tetapi setelah semuanya selesai, aku tetap terpukul oleh perasaanku bersalah yang berkepanjangan. Di mana kedamaian dan kebahagiaan itu sesungguhnya, Pak? Tidak ada, Nak Barda. Selama kita masih hidup dalam dunia yang bengap dan kotor oleh ulah setan-setan laknat yang mementingkan dirinya sendiri, jangan diharap, Nak Barda. Nah, ini kopi tubruknya, Nak Barda. Silakan minum. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini tidak mengganggu selera makan Nak Barda untuk mencicipi makanan raja-raja ini. Selain dari singkong rebus ini, Bapak masih punya kunci pembuka tabir rahasia tusuk konde yang ada pada Nak Barda ini. Jadi untuk itu Bapak mengundangku ke sini. Lalu makna lain dari singkong rebus itu apa, Pak? Maaf, Nak Barda. Nak Barda terlalu peka untuk bisa dikelabui. Memang ada masalah pribadi kami yang sangat mengimpit dan menyiksa jiwa kami berdua. Meskipun kami masuk ke lubang semut sekalipun. Masalah itu
terus mengejar dan mendera kami. Tanpa balas kasihan. Apa yang terjadi, Bang? Beberapa tahun yang lalu di desa ini cuma ada 2 saudagar besar, Raden Surya dan aku, Juragan Kohina. Lantas? Kami berdua merupakan sahabat. Namun ketika Raden Surya meninggal, usahanya diambil alih oleh putrinya Rosyana. Usahaku mulai goncang akibat persaingan yang tidak sehat. Ditambah lagi dengan meninggalnya istriku, maka hilanglah keseimbangan hidupku. Aku lari ke meja judi dan arak. Semakin lama aku tenggelam dan menjelma menjadi setan pemogoran, penjudi dan pemabuk. Seluruh harta bendaku, bahkan putriku, kugadaikan letak juri sipil. Aku memang seorang ayah tujana yang tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Abah, sudahlah, Bang. Jangan diungkapkan lagi. Tidak, Komari. Hamba tidak mau berkubur bersama dosa-dosa yang tak tertebus itu. Apalagi meninggalkan kau dalam keadaan begini. Mati pun mata akan terpejam. Maaf, Pak. Bagaimana dengan rahasia tusuk konde ini? Kelopak bunga mawar di atas tusuk konde itu menyimpan racun yang sangat mematikan. Sedangkan pada tangkainya berongga persis taring ular berbisa. Otak manusia dapat diperalat oleh iblis, menciptakan alat pembunuh yang sangat mengerikan. Sungguh keji. Bapak, Kokom masuk. Ada orang di luar. Gerakannya menunjukkan bukan orang sembarangan. Topeng setan, malaikat penyambut nyawa yang tak kenal ampun. Mata dan telinganya seakan-akan berada di mana-mana. Bapak tunggu di dalam. Bersihkan cepatnya di atas bala itu, membahayakan. Ambil air cepat, Komari. Gawat. Ada apa,
seorang pun yang mampu menahan gempuran tangan setan yang teramat dahsyat itu. Tidak apa-apa. Setelah beristirahat, pengaruh gempuran itu juga akan lenyap. Dia pasti akan kembali lagi, Bah. Tidak mungkin. Dia sudah terkena tusuk konde beracun. Iya. Besok pagi kita pasti menemukan mayatnya di hutan. Iya. Oh ya, Abang masih punya obat penawar racun itu kan? Iya. Cepat ambil. Barangkali Nak Barda perlu istirahat beberapa hari untuk memulihkan kesehatannya. Kalau orang lain sudah tewas ketika Nak Barda. Rasanya Kak Barda perlu minum obat juga, Bah. Kalau ini tidak cukup. Ya, ini untuk sementara, Kom. Abah akan bikinkan ramuannya. Sebelum matahari terbit, Abah akan pergi ke bukit sana. Ya, Bah, cepatlah pergi, Bah. Untuk mencari ramuan yang berhasil. Jaga dia baik-baik. Iya, Bah. Abah akan pergi sekarang. Setan laknat itu pasti sudah mampus. Pulang ke dasar neraka jahanam. Dia tidak akan mengganggu aku dan anakku lagi. Bersenandunglah kau. Kau kira aku sudah mati ya? Ayo bersenandung terus. Kau gembira ya? Kau masih hidup. Tidak ada yang mampu bertahan dari racun tusuk konde bunga mawar itu. Cepat atau lambat, kau pasti mati. Mati? Setan tidak akan mati sebelum dunia kiamat. Aku kebal terhadap 17 jenis racun yang paling ganas sekalipun. Aku yang menciptakan racun maut itu. Tentu aku pun tahu penangkalnya. Ini dia penawar racun tusuk konde bunga mawar itu. Hidup Subuta itu tidak akan bertahan lama. Darahnya akan beku dan jantungnya akan segera berhenti berindip untuk selama-lamanya. Kuburlah dia dengan layak. Bagaimanapun dia seorang pendekar sejati yang patut dihormati. Majikanmu sudah lebih dari cukup menindas kaum yang lemah. Apalagi yang kalian harapkan dari kami yang sudah hancur ini? Kenapa tidak kau bunuh saja kami ini sekalian? Bila terpaksa aku akan lakukan itu.
Terutama jika mulutmu itu bocor dan putrimu tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya membayar hutang-hutangmu serta bunga-bunganya. Putrimu yang cantik itu merupakan sumber rezeki bagi tempat bersirahat milik majikanku. Iblis terkutuk. Mudah-mudahan Tuhan menurunkan laknatnya kepada makhluk-makhluk seperti kalian. Apakah dirimu sendiri bersih? Juga putrimu itu? Jangan bicara soal akhirat. Di dunia fana ini saja kau sudah menerima hukuman akibat perbuatan sesatmu itu. Membangka. Tapi aku suka itu. Karena aku punya teman dan kesibukan. Hancurkan obat-obat itu. Hapus mimpimu untuk menjadikan ular buta itu sebagai pelindung, sekaligus menjadi menantumu. Dia sudah ditakdirkan harus mati di tanganku. Hancurkan! Hancurkan! Teruskan! Teruskan setan laknat! Teruskan! Teruskan, diam! Aku betul bodoh untuk mencabut nyawa tuamu ini. Kalau kau mati, Komaria pun tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai pelacur. Jangan kau coba-coba cari obat itu lagi. Aku akan selalu mengawasimu. Komaria, bagaimana malam nasibmu? Apalagi menjerumuskanmu ke neraka. Biarlah Abah menanggung segala dosa-dosa ini, Komaria. Ki, ngapain subuh-subuh ada di sini? Saya kira teh jin penunggu hutan sini, Ki. Jantung saya empot-empotan. Untung tidak copot, Ki. Kenapa, Ki? Ribut sama Kokom? Bilang aja sama saya. Aku peringatkan kau ya. Jangan coba-coba menjemput dan membawa si Kokom ke tempat maksiat itu lagi. Mengerti? Susah, Ki. Susah. Saya sebetulnya tidak tega sama Kokom. Tapi Mang Oleh itu, saya bisa mampus dihajar sama dia. Tahu sendiri, Ki, Germo Gemblot itu tukang pukulnya banyak. Banyak, Ki. Saya sebetulnya tidak tega. Kapok, Ki, kapok. Ki, semua gara-gara banyak orang yang ikut susah. Udah, Ki, sabar. Ibarat nasi mah sudah jadi bubur. Sabar, Ki-nya. Karunya dengan kita. Pergi mana? Pergi mana? Pergi! Kau juga sering bikin runcang. Ayo! Saya maki terus terang saja sebagai kuli. Saya mah jangan disalahkan. Mau juga sana tuh Mang Oleh tuh. Kalau berani sama Mang Oleh berani. Ayo tuh.
bagaimana keadaanmu, Kak? Minumlah. Kenapa Abah belum pulang juga ya? Tahan Pak Khoir, tahan. Aduh Pak Khoir, Pak Khoir. Aduh Pak Khoir, kenapa jadi putus asa begini Pak Khoir? Ayo. Siapa yang menjaga Kokom nanti? Menjaganya? Iya. Aku malah menjerumuskannya. Kenapa kau tolong aku? Hah? Orang semacam aku sebaiknya mati. Itu mah tidak bakal menyelesaikan satu persoalan. Malah tambah ruwet nanti. Kita bersihkan ke sungai Ki. Leher yang bekas gigitan akar ini. Kalau Kokom tahu kan bisa berabe Ki. Ayo mari Ki. Neng Kokom, Abah pulang nih Neng nih. Abah, kenapa bisa jadi begini, Bah? Abah terpeleset ke jurang. Untung tidak begitu dalam. Loh, kemana perginya si Gandel tadi, Bah? Mencari kayu bakar ke hutan. Ternyata si tolol itu baik juga hatinya kau. Abah duduk sini ya. Iya, Kom. Abah minum air panas dulu ya. Oh ya, Bah. Obatnya mana, Bah? Hilang jatuh ke dasar jurang, Kom. Nanti Abah cari lagi ke gunung. Di sana banyak, Kom. Mudah-mudahan Nak Barda akan bisa bertahan. Pemberontakan setan itu tidak ringan. Abah khawatir kesulitan kita tidak akan berakhir, Kom. Pendekar gagah yang kita harapkan akan menolong kita malah akan jadi cacat seumur hidup. Abah memang selalu mendatangkan sial. Abah jangan berkata begitu. Percayalah, Bah. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Tapi kapan, Kom? Penderitaan ini rasanya tidak sanggup lagi Abah pikul. Seakan-akan Abah dipanggang di atas bara api yang sangat panas. Seluruh jiwa Abah rasanya kosong. Abah selalu saja menyalahkan diri. Kokom sendiri sudah ikhlas menerima nasib ini, Bah. Ya, barangkali sudah serahkan takdir. Jadi untuk apa disalahkan lagi? Oh ya, Bah. Kokom bikin jagung rebus. Abah makan dulu ya.
Nanti sajalah, Kong. Abang mau ke pasar dulu. Mau mencari keperluan kita. Sebentar, nak Barda. Abah. Tunggulah giliranmu, Mawar berbisa. Kau akan terbang mencium bumi ini sampai napasmu yang terakhir. Ya ntar dibeli nanti kalau abang dapat 2% dari tuan berdana, Neng, jangan takut. Ini cakep amat kalian, Neng. Ayo. Apa sih lo, Bang? Bang. Hah? Dia bapaknya si Kokom. Anak itu datang. Iya. Gua kira dia udah mampus, Bang Rewan. Ketiban utang. Lu pada tahu kagak? Apa? Si Kokom, Komaria tuh yang Baheno, bintangnya pasar koneng. Bolehnya banting tulang, banting badan. Lu tau nggak? Bakal lunasin utang bapaknya. Udah begitu, gua lamar jadi bini gua. Bolehnya dia nolak. Bang Rewang. Kenapa? Anak orang abang mau kasih dedek. Jalan lu. Abang sanggup nggak ngelunasin utang bapak yang udah segini nih? Nih, udah. Buat perut abang aja, abang suka ngutang. Aduh, jaran lu. Suka buka pribadi orang aja lu. Pergi. Yuk. Udah nih. Yuk. Ayo. Tuh. Bang, kurang uangnya nih, Bang. Apalagi ini lo mau pakai ginian lo. Bagaimana makan banyak kok. Sabar, Bang, sabar. Saya bayar. Mana perginya tuh aki-aki? Udah. Kayak jin aja bisa ngilang. Dasar tikus tua. Pasti dia punya lubang. Masuk ke dalam sarangnya. Pantesan. Udah lama dia nggak kelihatan batang hidungnya. Rupa-rupanya
Ah, lu. So tau lu. Gua rasa dia emang ngumpet di hutan ini. Si Kokom yang suka kadang-kadang ke Pasir Koneng. Kalau ada tamunya yang istimewa, yang suka ngantar si Gandil. Jadi cuma dia yang tahu tempat tinggalnya. Boleh jadi. Bagaimana kalau kita longokin yang di sana tuh? Karena udah nggak mungkin. Karena apa lagi? Di mana, Bang Rewang? Nyok, sono. Yuk, ayo. Bidadari yang demplon, nyari lu gak bakalan bisa nolak gua lagi deh. Ingat Bang, janji setia kita. Senang susah selalu bertiga Bang. Marni itu, Kak? Seseorang yang pernah mengisi hati ini. Tapi itu sudah berlalu. Apa kalian masih berlaku? Keluar! Keluar! Rupanya lo lagi keasikan nyikap kunyuk buta itu, Kom. Di tempatnya sepi kayak gini lagi. Ini mah benar-benar kayak surga dunia. Bikin semua orang jadi lupa daratan dah. Tapi ngomong-ngomong gue jadi cemburu sama lu, Kom. Lihat Bang Rewang, muka si buta itu sudah pucat pias lantaran terlalu banyak mengumbar. Bisa aja lu dong. Orang bilang perempuan kalau masakannya sedap, orangnya pun pasti. Cepat pergi, pergi kataku. Alah, lu pakai jual mahal segala sama gua, lu, Kom. Hah? Apain segala gembel picek gitu lu gandrungin? Mendingan juga gua yang masih komplit. Ya, nengnya. Jangan melawan aja. Gak salah lagi dah. Pasti dia kesambet angin gitu. Nih, gua obatin.
Kalau pembantu gue ini udah lama nggak minum darah. Ninja perempuan lacur. Pengecut. Beraninya bersaat dia tak percaya. Kalau dia benar-benar jawara, suruh dia bangun. Nih, lawan si Borong, jagoan dari Ciberem. Kalau kau mau bunuhlah kami berdua, pengecut. Bunuh. Daripada pada konyol, mendingan kita berdua senang-senangnya. Ayo nih, ayo nih. Bangun, bangun. Lu pengen dia mati tanpa kepala nih, kunyuk buta. Mau? Bangun. Ayo, bangun. Ayo bangun. Bangun. Ini ada kerasa ya. Brengsek lu pada. Ngintip berisik banget lu. Kagak temen seneng aja lu. Hah? Lu pada ngapain? Kedebak-kedebuk kakak pukul aku? Hah? Lah gue yang enak-enakan, lu yang ribet lu. Langsung suruh putar dia tuh brengsek lu. Kamarnya. Abdal bagi makhluk seperti kalian adalah neraka. Dunia yang sudah kotor ini semakin bertambah busuk dengan adanya kalian bertiga. Pergilah. Mudah-mudahan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kalian yang sudah hitam itu. Abah! Abah minum air lagi ya? Apakah itu janji tidak akan menyentuhnya? Minuman ini memberikan ketenangan, kekuatan, dan keberanian bagi Abah yang sudah tua ini, Kom. Ada juga manfaatnya. Makanya jangan dipaedos dulu, Kom. Abah mah paling pintar mencari alasan. Bagaimana kalau teman-teman mereka tahu, Bah? Hidup kita akan bertambah sulit. Jangan takut. Kan ada anak Barda. Anak Barda akan melabrak mereka semua. Dia seorang laki-laki yang gagah, berani, dan bertanggung jawab. Susah juga mencari laki seperti dia, Kom. Abah mah selalu mabuk-mabukan, memaukan. Mana ada yang mau sama orang semacam Kokom, Bah? Jangan begitu. Jodoh di tangan Tuhan, Kom. Kedatangan Nak Barda kemari itu sudah menjadi satu pertanda. Syukurlah Nak Barda sudah pulih lagi kedikjayaannya.
Biar 3 kroco itu menerima nasibnya sendiri. Kematian yang setimpa. Saya harus berterima kasih kepada Dek Komariah dan pada ketiga bajingan itu. Loh, Bapak tidak mengerti. Kenapa Nabarda berterima kasih kepada ketiga bajingan itu? Berkat pukulan mereka yang bertubi-tubi, darah beku dalam rongga dadaku tanpa sengaja termuntahkan keluar. Sehingga aku dapat bernafas lagi dengan lega. Dan jantungku kembali bekerja dengan lancar. Kliwon? Yang pasti mereka tidak bermaksud supaya itu. Bahkan sebaliknya. Iya, tadi mereka sudah mau membunuh Kak Berda dengan kejamnya. Rupanya mereka dendam sekali, Bah. Sebenarnya mereka tidak harus mati seperti itu. Untung saja ada Dek Komariah. Kalau tidak, aku pasti jadi bangkai tanpa kepala. Mereka dapat berbuat apa saja, kecuali berbuat hal-hal yang baik. Betul juga pendapat Bapak tadi. Seperti Nabarda pernah katakan, kalau mereka dibiarkan hidup, mereka akan membuat neraka di dunia. Kasih sayang yang tulus membuat orang jadi berani berkorban tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Contohnya Nabarda. Itulah pengorbanan yang tertinggi neneknya. Dek Komariah memiliki rasa kemanusiaan yang begitu agung. Aku berhutang nyawa kepadanya. Pepatah mengatakan, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apalagi hutang nyawa, bukan? Tidak ada cara lain untuk mengimpasinya, kecuali ikatan janji, sehidup, semati. Abah mah betul-betul sudah mabuk. Mana mungkin. Itu kan hanya impian Abah. Perempuan kotor semacam Kokom ini sebaiknya tidak mengharapkan hal yang muluk-muluk. Komariah, yang namanya mutiara, meskipun terbenam di dalam lumpur, dia tetap mutiara, nak. Dan dia akan tetap cemerlang apabila dipungut oleh tangan orang yang mengerti dan menyayanginya. Aku masih punya hutang lainnya kepada Bapak dan Kokom. Hutang singkong rebus yang belum kubayar. Kemudian Bapak memberikan kunci rahasia tentang tusuk konde mawar beracun. Itu kan yang Bapak janjikan? Ya, betul. Yang menjadi penghalang satu-satunya si topeng setan itu. Dia masih tetap bergentayangan mengincar mangsanya. Loh, kata Abah, dia sudah tewas terkena racun tusuk konde itu kan? Dia memiliki penawar racun itu. Abah berjumpa di puncak bukit dengan setan itu waktu fajar tadi. Dia masih tangguh dan ganas. Oh iya, bagaimana dengan mayat yang tergeletak itu, Pak? Nanti malam kita kubur mayat itu. Kokom ikut, Bah. Ayo. Sepertinya ada seseorang memperhatikan kita. Siapa? Rasanya topeng setan. Topeng setan. Sebaiknya kita cepat pulang. Jangan khawatir. Selama ia tidak melakukan sesuatu, lebih baik ia melihat apa yang kita lakukan ini. Biar bagaimanapun kita percaya, setiap kelahiran manusia di dunia ini tidak pernah sia-sia. Tuhan mempunyai maksud tertentu bagi kehidupan orang itu. Cuma saja kita sering tidak peka dan cenderung mengikuti keinginan daging.
yaitu hasrat dan nafsu kita sendiri. Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini, lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya.